pasca hadapi tuduhan telah menghamili wanita berinisial LM dengan profesi sebagai seorang model majalah dewasa. Politisi dengan sebutan akrab Kang Emil ini mengaku pertemuan adalah darah daging seorang Ridwan Kamil. Kemungkinan yang paling mungkin adalah pertemuan sekali di antara Ridwan Kamil dan LM, kemudian dimanfaatkan LM untuk memoroti sang mantan gubernur, seperti yang diakui Ridwan Kamil dalam isi klarifikasinya, bahwa ini semua merupakan fitnah keji bermotif ekonomi. Pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LN ya, kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Sebagaimana diketahui, LM sebelumnya telah mengumbar di media sosial pengakuannya untuk tidak sekalipun berhenti berjuang demi mendapatkan hak untuk sang anak. LM menulis kata-kata ini dengan mengunggah bukti tangkapan layar dan video call dengan seorang pria yang diduga adalah Ridwan Kamil. Sekali lagi, terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan LM, Ridwan Kamil mengakui bahwa permasalahan di antara dirinya dan LM ternyata sudah diselesaikan secara kekeluargaan 4 tahun silam. Makanya, ketika masalah ini kembali didaur ulang oleh LM untuk kemudian menjadi berita yang viral secara nasional, Ridwan Kamil pun tersentak kaget dan tak percaya. Motif apa lagi yang dibawa oleh LM untuk menjatuhkan nama baiknya secara nasional? Permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah yang bersangkutan LM sudah meminta maaf. Terlepas dari berita viral pengakuan LM tentang dugaan miliki anak dari Ridwan Kamil, potret pernikahan Ridwan Kamil dan sang istri pun kembali viral. 28 tahun menjaga bahtera rumah tangga, hingga nyaris tidak ada isu miring yang menyertai. Atalia, istri dari Ridwan Kamil, rupanya pernah menyinggung soal tak mau diduakan. Sebab jika itu terjadi, maka ia pun akan ikhlas melepas kepergian Ridwan Kamil bersama dengan wanita yang jadi pihak ketiga. Ya 27 tahun nggak macam-macam tuh karena ya saya bilang Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, artinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita surga terus capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu sama Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Karena saya gini, orang tua saya mengajarkan saya bahwa kejujuran itu jadi nomor 1 gitu. Itu akan ada perbuatan batin, meskipun orang mengatakan itu white lies gitu. Itu penting urusan itu, waduh, pertentangan batin banget karena dari dulu begitu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan yang akan menjaga kita, Allah yang akan menjaga kita. Jadi saya merasa ya udah saya merasa pada saat setiap kali saya tulis saya minta sama Allah, Allah kan berikan peluang kok, berikan jalan kok gitu. Jadi udah berserah diri saja. 28 tahun membina rumah tangga bukan waktu yang singkat. Banyak cobaan sudah pasti mewarnai perjalanan Ridwan Kamil dan Atalia. Untungnya, Atalia pandai merawat langgengnya sebuah hubungan, sehingga romantisme di antara dirinya dan Ridwan Kamil tetaplah hangat, tanpa ada peluang bagi hadirnya pihak ketiga yang dapat merusak keutuhan rumah tangga mereka. Jadi yang pertama, suami itu tidak selalu menyukai perempuan yang superior. Jadi kita harus bisa tarik ulur seperti bermain layang-layang. Kapan kita harus menjadi seperti perempuan mandiri,
kapan kita harus menjadi perempuan yang harus diayomi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang, ini gimana sih caranya, padahal aku juga bisa sebenarnya gitu. Tapi laki-laki tuh senang sekali bahwa dia dibutuhkan gitu di keluarga tuh, satu ya kan? Yang kedua, bener nggak? Merasa dibutuhkan kan? Sesekali, betul. Sesekali, iya betul. Tapi jangan juga terus-terusan dikit-dikit. Oh, minta dianterin, dikit-dikit minta dibantuin ini, enggak juga. Iya, jadi sudah ada tanggapan langsung dari Bapak RK ya di sosial medianya. Walaupun katanya sih sempat ada beberapa kalimat yang diedit. Mungkin karena waktu bikin nggak dibaca lagi draftnya gitu ya, udah keburu di-post gitu kan. Tapi dari sisi lain di LM pun katanya dekat, tetapi di Gaza tidak ada tanda-tanda perayaan. Takbir yang seharusnya menggema tenggelam dalam suara dentuman bom. Jalanan yang biasanya dipenuhi cahaya dan tawa anak-anak ini hanya dipenuhi kepulan asap dan reruntuhan bangunan. Umat muslim di seluruh dunia bersiap menyambut hari kemenangan, sementara di Gaza yang ada hanya kesedihan dan kehilangan. Langit Gaza kembali menghitam, asap tebal membumbung tinggi, menyelimuti puing-puing rumah yang kini tidak lagi berdiri. Suara dentuman menggema memecah keheningan yang sebelumnya hanya diisi oleh doa dan harapan. Keselamatan. Ya Allah. Di antara reruntuhan yang masih mengumpulkan debu, terdengar suara memilukan. Seorang ibu meratap, mengguncang tubuh kecil yang telah terbujur kaku dalam pelukannya. Anaknya yang baru saja tertawa kemarin, kini tak lagi bernapas. Tangannya gemetar, menyentuh wajah orang-orang tercintanya untuk terakhir kali. Mereka tak sempat menyelamatkan diri, seperti 12 korban lainnya, termasuk seorang anak dan seorang tenaga medis yang meregang nyawa dalam serangan itu. Di sudut lain Gaza, seorang gadis kecil memandang kosong ke kejauhan. Ia pernah begitu bersemangat menanti Idul Fitri, ingin merayakan kemenangan setelah Ramadan yang panjang. Idul Fitri tidak akan pernah tiba. Ayahnya, sumber kebahagiaan dan perayaannya, telah pergi terbunuh dalam serangan udara. Di saat Gaza masih diselimuti duka, di Masjid Al-Aqsa, ribuan umat muslim berkumpul dalam kehusuan. Hari-hari terakhir Ramadan mereka lalui dengan sholat Isya dan Tarawih, meski ancaman terus mengintai. Di bawah langit yang tak lagi menjanjikan ketenangan, mereka bersujud, berdoa dalam keheningan, tak ada satupun dari mereka beranjak. Takbir dan ayat suci terus menggema, menggantikan rasa takut dengan keteguhan iman. Pemberitaan yang terus berlanjut, warga Palestina tak hanya menanggapi serangan dari luar, tetapi juga pergolakan di dalam.
Setelah sindiran pedih yang mereka unggah di media sosial, kini suara protes terdengar lantang di Jalan Beit Lahia. Ratusan warga Gaza turun ke jalan meneriakkan slogan anti Hamas. Mereka menuntut perubahan, menyuarakan kemarahan terhadap kelompok yang telah menguasai Gaza sejak 2007. Aksi ini menjadi sorotan, terutama karena Israel diketahui kerap menyerukan mobilisasi warga Gaza untuk melawan Hamas. Ya, ini gonjang-ganjingnya akan terus berlangsung ya pemirsa. Kita juga nggak tahu, tapi dari dua pihak pastinya semua menginginkan perdamaian gitu. Kita juga bisa melihat kemarin baru saja dilaksanakan demonstrasi besar-besaran juga di Israel gitu ya, untuk menolak adanya perang ini.